Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita adalah buku pembantu. Buku pembantu adalah buku yang merinci saldo dari buku besar utama. Ya, pada umumnya ada 4, yaitu buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, buku besar pembantu persediaan, buku besar pembantu aktiva tetap. Nah, dalam materi ini kita akan membahas dua ini ya, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang berarti adalah catatan yang merinci saldo yang ada di buku besar piutang. Nah, di sini ada contohnya buku besar piutang, saldonya 2.500.000. Maka nanti ada catatan yang disebut sebagai buku pembantu piutang yang merinci 2.500.000 ini punya siapa saja. Dalam contoh ini ada 3 pelanggan ya, toko Aroma, Tuti, Ude Jaya. Anda bisa lihat di sini saldo masing-masing, Aroma 500.000, Tuti 1.500.000, Ude Jaya 500.000. Ini kalau dijumlah sama, yaitu 2.500.000, akan sama dengan saldo buku besar piutangnya. Jadi dengan menggunakan buku besar piutang ini kita bisa tahu rincian dari masing-masing pemilik piutang yang ada di buku besar yang jumlahnya 2.500.000 tersebut. Yang berikutnya adalah buku pembantu utang. Ya, sama seperti piutang, bahwa nanti buku besar utang dagang ini yang jumlahnya 2.800.000 ini siapa saja sih yang berutang ke perusahaan. Dalam contoh ini ada 3 supplier ya. Jadi buku pembantu utangnya nanti ada 3, masing-masing ini bersaldo 500, ini 1.500.000, ini 800, atau kalau dijumlah 2.800.000 sama dengan saldo buku besarnya 2.800.000. Nah, itu adalah yang dimaksud bahwa buku pembantu adalah catatan yang merinci saldo yang ada di buku besar ya, baik utang maupun piutang. Cara mencatat ke buku pembantu. Nah, ada 2 cara ya. Yang pertama adalah langsung dari bukti transaksi. Yang kedua adalah mengambil dari jurnal khusus. Jadi ada 2 cara untuk mencatatnya. Nah, di sini ada contoh jika diambil dari jurnal khusus, maka ketika petugas atau karyawan yang mencatat jurnal penjualan, setelah dia mencatat transaksinya di buku penjualan, maka piutang Ude Mawar ini akan dicatat juga di buku pembantu piutang untuk pelanggan Ude Mawar. Ya, ini kalau dari jurnal penjualan. Yang berikutnya kalau dari transaksi, maka nanti yang mencatat buku pembantu diberi kopi atau rangkap berapa dari faktur atau kwitansi, dan dia akan mencatat langsung dari faktur ini ke dalam buku pembantu piutang si Ude Mawar. Ya, seperti itu caranya. Jadi ada 2 cara. Nah, untuk utang juga sama. Kalau utang berarti dari buku pembelian ya, atau dari kwitansi pembeliannya. Daftar saldo buku pembantu. Nah, maksudnya nanti bahwa petugas yang mencatat di buku pembantu, misalnya di sini buku pembantu piutang, maka secara periodik ya, bisa mingguan, bisa bulanan, dia akan membuat daftar saldo buku pembantu piutang yang bentuknya seperti ini, yaitu menampilkan daftar pelanggannya dan saldonya, kemudian dihitung jumlahnya. Nah, daftar saldo ini nanti digunakan untuk mencocokkan dengan petugas atau karyawan yang mencatat di buku besar. Nah, di sini harus sama ya. Jadi fungsi dari buku pembantu piutang dalam contoh ini adalah salah satunya untuk mengontrol apakah catatan di buku besar sudah sama dengan saldo yang ada di buku pembantu piutangnya. Jika terjadi selisih, berarti ada kekeliruan ya, ada piutang yang sudah dibayar tetapi di buku besar belum dicatat, atau sebaliknya di buku besar sudah dicatat tetapi di buku pembantu piutang belum. Ya, ini juga berlaku untuk buku pembantu utang ya, sama, tetapi kalau di sini buku pembantu utang, maka di sini adalah perkiraan utang ya. Jadi dicocokkan untuk mencocokkan
sehingga kalau ada kekeliruan bisa segera diketahui dan dilakukan perbaikan. Demikian penjelasan mengenai buku pembantu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang belum dipahami, Anda bisa mengulangi video ini sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.